Dan orang-orang yang tertipu di antara makhluknya Allah selain orang-orang kafir itu ada 4 kelompok. Arba'atu asnafin, 4 kelompok. Sinfun minal ulama, 1 kelompok dari golongan ulama. Wa sinfun minal ubad, 1 kelompok dari golongan ahli ibadah. Wa sinfun min arbabil amwal, dan 1 kelompok dari orang-orang kaya. Wa sinfun minal mutasawwifah, dan 1 kelompok dari kaum sufi, ahli sufi. Jadi ini 4 kelompok yang paling sering tertipu. Hamba, ulama, ahli ibadah, orang kaya, dan sufi. Mungkin kalian merasa, alhamdulillah saya tidak termasuk Pak itu dari 4-4-nya. Ya, ulama ya tidak, ahli ibadah kata ya enggak, orang kaya apalagi, sufi apa mana ya. Yang tidak tertipu itu biasanya ya levelnya di bawah ini. Ini levelnya orang sudah tinggi dan merasa tinggi, tapi dia keliru. Sebenarnya levelnya masih rendah, tapi merasa tinggi. Kalau kalian kan ya memang rendah, alhamdulillah merasa rendah. Jadi ini orang yang tertipu. Atau jangan-jangan kalian merasa saya mahasiswa berarti ulama, ya boleh, tapi hati-hati besok ya, ulama ada ketertipuannya. Atau Pak saya rajin sholat, rajin tahajud, rajin, berarti ahli ibadah, ya nanti ada rambu-rambunya, awas tertipu. Saya kaya loh Pak, lumayan bapak saya misalnya, ya nanti ada ketertipuannya. Saya sufi Pak, saya sering ikut ngaji tasawuf itu Pak saya. Ayo dicek, jangan sampai tertipu. Kan itu wanti-wantinya Ghazali di kitab ini itu. Banyak orang yang tertipu. Kita lihat, yang paling banyak nanti ulama. Nomor 2 ahli sufi. Nomor 3 ahli ibadah. Yang ketertipuannya agak sedikit tentang harta. Ya jumlahnya tidak menentukan, tapi ketertipuannya yang perlu diwaspadai. Kita lihat ya satu-satu. Yang pertama, ketertipuannya ulama. Yang pertama, ulama itu sering tertipu karena sibuk dengan ilmunya, lupa untuk mengarahkan dirinya agar taat pada Allah dan menjauh dari maksiat. Dengan punya ilmu saja mereka merasa derajatnya sudah tinggi. Pasti saya disayang Allah, dosaku mesti diampuni. Ketertipuan pertama. Katanya Ghazali, saya tidak apa-apa ya jambal ngomong Ghazali, karena banyak juga Pak mau ngomongnya jangan Ghazali. Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ini ketahuan kalau saya ngomong gitu terus, tidak apa-apa. Insya Allah kita semua menghargai beliau. Memang beliau Hujjatul Islam, orang besar. Untuk ringkesnya kita sebut beliau Ghazali. Jadi katanya Ghazali, orang ini kayak dokter yang mengobati orang lain, tapi dia sendiri sakit dan tidak mengobati dirinya sendiri. Jadi ini penyakitnya orang pinter. Sibuk penelitian, sibuk mendalami ilmu, tapi lupa tentang dirinya sendiri. Dan dia merasa sudah benar itu, sudah selamat dengan ilmuku itu. Tidak. Ghazali mengutip sabdanya Rasulullah, barang siapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuknya, man yasdada ilman walam yasdad hudan walam yasdad ilallahi illa buddha. Pasti tidak tambah apa-apa kecuali tambah jauh sama Allah. Ada orang yang ilmunya tambah, tapi ilmu ini tidak jadi hidayah bagi dirinya sendiri, justru membuat dia semakin jauh dari Allah.
Silahkan kalian introspeksi. Setiap kali ilmu menambah, adakah kedekatanmu tambah sama Allah semakin dekat jaraknya? Kalau tidak, dikoreksi lagi. Jadi ilmu itu harusnya semakin mendekatkanmu sama Allah, karena ilmu itu media untuk mendekat ke Allah, untuk ilaihi roji'un. Kalau hanya sibuk dengan ilmu, melupakan dirinya sendiri, kualitas dirimu tidak meningkat sama sekali dengan tambahnya ilmu, berarti kamu tertipu. Makanya Socrates, Aristoteles, Plato dari Yunani klasik bilang bahwa tambahnya ilmu itu punya korelasi dengan tambahnya kualitas diri, tambahnya moralitas. Tambah pinter harus semakin baik orang ini. Tambah pinter kok tambah kacau, ada yang salah dalam cara dia menyikapi ilmunya. Kalau ada orang ilmunya sangat dalam, tapi kerusakan yang dia buat juga dalam, berarti dia minal maghrurin. Dia orang yang tertipu, merasa diri benar, selamat, tinggi, padahal tidak. Nah, itu ketertipuan pertama para ulama, orang-orang pinter. Yang kedua, ini lebih dalam. Menguasai ilmu, ya taat pada Allah, ya ibadah, ya meninggalkan maksiat. Cuma ada yang dilupakan. Apa? Hatinya. Mereka tidak berusaha mengurusi sifat-sifat tercela dalam dirinya. Sombong, riya, dengki, mencari pangkat dan kedudukan, berniat buruk pada orang lain, mencari popularitas di tengah masyarakat. Jadi ilmunya dalam, perilakunya juga sudah soleh, tapi hatinya belum digarap. Kalau hati ini kita nggak bisa mendeteksi, yang bersangkutan yang tahu. Sombong, ria, dengki, ilmunya dipakai untuk mencari pangkat, kedudukan, berpikir buruk, ingin temannya celaka, ingin orang yang tidak dia sukai kalah, jatuh, mencari popularitas di tengah masyarakat. Nah, ini penyakit hati. Kalau ada ulama yang nomor 2 ini, dengan kelemahan kedua ini, ya mereka juga tertipu. Ghazali membeli ilustrasi ini kayak orang sakit kudis. Contohnya sakit kudis, saya tidak tahu, mungkin Ghazali pernah mondok di Indonesia. Iya, katanya syaratnya santri itu dulu harus kena penyakit kudis. Saya dulu pernah juga, jangan salah. Zaman saya sanawiyah dulu ada penyakit kudis, tapi itu nikmat itu karena iya. Loh, kalau nggak ada apa-apa yang membuat hidup ini indah dan nikmat kan ngukur. Oke, katanya Ghazali, orang-orang jenis kedua ini kayak orang sakit kudis, ke dokter, sama dokter dikasih salep, obat oles sama obat telan untuk diminum. Nah, cuma dia ini yang dipakai hanya yang oles saja, yang minumnya tidak dipakai, tidak ditelan. Jadi yang luar sembuh tapi akar penyakitnya yang di dalam tidak tuntas. Yang benar dia ulama luar biasa, menguasai ilmu, soleh, puasa, tahajud, tapi hatinya ketinggalan, gak diurusi. Nah, ini orang-orang yang tertipu juga, katanya Ghazali. Nah, ini kita harus introspeksi lagi. Ternyata tidak cukup tadi kita menyembuhkan ketertipuan pertama, bisa jatuh ke sini kalau tidak hati-hati. Tertipu kedua. Ada tertipu lagi ketiga. Sudah beres semuanya tadi, yo ilmunya dalam, yo soleh, yo hatinya beres, tapi masih sisa dikit ini apa? Bangga dengan dirinya.
waduh, aku ini sudah ilmunya dalam, soleh, tidak sombong, baik hati, macam-macam. Iya. Jadi masih ada sisanya ternyata. Jadi katanya Ghazali, justru ini kelompok yang paling dicintai oleh iblis. Jadi ilmunya dalam, merasa beres semua, dan menganggap dirinya sudah nggak sombong, nggak saya, nggak iri, nggak sombong sama siapapun. Tapi justru itu sebenarnya menunjukkan, ya, core of the core-nya sombong itu. Jadi intinya sombong itu di situ. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia, loh, ini menegakkan agama, ini menunjukkan keagungan ilmu, ini menolong agamanya Allah. Tidak sadar dia merasa sudah baik, padahal belum. Kalau ngomong penuh kedengkian, tapi dia tidak sadar. Menganggap, loh, ini jihad. Dari mulutnya keluar kata-kata kasar, ya ini demi dakwah. Kalau lemah lembut terus, tidak ada orang ikut. Ketertipuan selanjutnya. Ada ilustrasi dari Ghazali, ulama semacam ini, kalau ada ulama lain difitnah, ia merasa senang dalam hatinya, meskipun yang ditampakkan adalah kebencian. Maksudnya, kalau ada ulama kok dapat kesulitan, dia gayanya membela, kan itu, menampakkan kebencian, kok jangan begitu. Tapi dalam batinnya senang, lumayan, saingan satu hilang. Jadi dia tidak sadar begitu. Dia merasa sudah sangat baik, padahal tidak. Ketika dia pamer ilmu, kalau ditanya, oh sampean ini jangan-jangan pamer ilmu, enggak, ini demi manfaat pada sesama. Ketika dia mendekat ke penguasa, kemudian diingatkan, lo enggak, tujuanku adalah memberi manfaat umat Islam dan menghindarkan mereka dari bahaya. Ketika kadang-kadang ngambil harta masyarakat, mereka bilang, lo ini untuk kesejahteraan umat. Dan mereka tetap merasa bahwa dirinya beres. Nah, ini ketertipuan selanjutnya dari para ulama. Ya, kalian ini kan calon ulama semua. Tidak usah dicari-cari ulamanya yang mana. Pokoknya ini bekal buat kalian untuk hati-hati. Karena ternyata penyakit hati itu halus, tidak kelihatan. Justru di kitabnya Ghazali ini yang paling disukai oleh iblis. Iblis tidak usah menggoda-goda lagi, dia sudah tertipu sendiri. Oke, jadi ini ketertipuan ketiga. Masih ada lagi ketertipuan 4, 5, 6. Sebenarnya di situ ada 3. Nah, yang selanjutnya adalah selamat dari bisikan setan, dari nafsu yang tersamar seperti sebelumnya. Tapi kemudian tidak sadar, dia merasa bahwa aku harus menjauh dari masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu kotor, kalau saya masuk ke sana nanti jadi ikut kotor. Wong aku ini sudah bersih sekarang. Ini tidak sadar lagi, masuk dalam kesombongan. Aku tidak usah dekat-dekat dengan orang-orang itu. Orang-orang itu jelek semua, suka caci maki, suka. Kalau aku ke sana pasti aku ketularan. Tidak usahlah. Itu tidak terasa, tapi sudah masuk ke ranah ketertipuan tadi. Melihat orang lain hina, yang benar ya kayak aku, tidak usah kayak mereka. Aku sudah susah payah mujahadah membersihkan diri, sekarang hidupku hanya Allah, jadi tidak usah dekat-dekat sama masyarakat yang masih kotor. Ya sudah, selesai, sama saja. Sebenarnya dia belum sembuh. Jadi masih tertipu. Oke, urusan batin sudah, sekarang urusan ilmunya. Ada ulama yang terlalu fokus. Fokus tidak apa-apa, terlalu fokus apa-apa, yang terlalu itu kan jelek, pada ilmu fikih sehingga melupakan olah batin. Jadi hanya fokus pada formalitas ajaran. Syarat sahnya apa, syarat batalnya apa,
dan seterusnya. Pada fikih. Sehingga batinnya tidak digarap. Apa-apa dicari mana halal, mana haram. Tidak keliru, tapi itu baru setengah jalan. Harus lebih masuk lagi. Karena Islam itu kan ya lahir ya batin. Ada juga yang kedua, kelompok jidal, kelompok ilmu kalam. Jadi terlalu fokus pada ilmu kalam. Biasanya terus suka jidal, suka perdebatan, ingin mengalahkan aliran yang lain, kelompok yang lain. Ini sumber kesombongan juga. Debat, kemudian diskusi saling menjatuhkan. Katanya Ghazali, ini memicu ego, memicu ingin menang, ingin menaklukkan yang lain, mencari-cari salahnya yang lain dan mengunggulkan dirinya sendiri. Itu bahaya untuk perkembangan jiwa, katanya Ghazali. Hati-hati. Iya, ilmu kalam boleh, belajar fikih harus, cuma jangan terlalu ekstrim di situ. Terlalu banyak belajar fikih, ya nanti apa-apa kamu cari hukumnya. Ngaji pakai mikrofon halal apa haram? Ini jangan-jangan bid'ah misalnya kan itu terlalu fokus pada fikih. Mau minum ditanyakan, ini gulanya halal apa haram? Bahannya dari apa? Belinya di mana? Jangan-jangan beli di orang kafir. Ini yang jualan kafir apa mukmin? Iya, bingung kalian, apa-apa dicari fikihnya. Jadi, yang kalam juga begitu, senengannya debat. Apa-apa diperdebatkan, alasannya apa, argumennya mana, dalilnya mana. Dalil itu sahih apa, kan gitu. Kalau itu ahad, di kitab mana? Wes. Jadi hidupnya berputar di situ, tidak masuk ke dalam, tidak meningkatkan kualitas, tapi saling bersaing, saling menjatuhkan. Ketertipuan selanjutnya dari ulama. Bukan berarti salah orang belajar ilmu kalam atau belajar ilmu fikih, tapi tidak pas, tertipu kalau hanya fokus di situ. Terus, nah, ini kelompok selanjutnya. Ulama yang suka ceramah, suka menasehati tentang nafsu, hati, kita harus khauf, raza, zuhud, tawakal, ikhlas juga. Suka ceramah yang sufistik-sufistik, yang mendalam itu. Dan dengan ceramah saja dia merasa, ya kayak aku ini yang sudah melakukan semuanya. Ini ulama yang tertipu juga. Ya seperti sering saya bilang, orang tidak jadi baik hanya dengan menceramahkan kebaikan. Orang baik itu orang yang menjalankan kebaikan. Kalau cuma ceramah, enggak. Kalau ada ulama yang dengan ceramah tentang kebaikan dia sudah merasa baik, dia sedang tertipu. Enggak selalu. Orang yang ngomong kebaikan dia jalankan. Nah, yang tidak menjalankan inilah termasuk ulama-ulama yang tertipu. Kebalikannya kalian juga yang mendengarkan. Ada orang yang memberi nasihat dan mendengarkan. Kayak kalian, Pak saya rajin ikut ngaji tasawuf, saya rajin ikut ngaji filsafat, saya rajin, merasa wis sufi, wis filosof, wis. Sebelum berfilsafat, sebelum suluk, kamu sudah merasa jadi sufi, sudah merasa jadi filosof. Hanya dengan mendengarkan. Dua-duanya tertipu. Apakah yang ceramah atau yang mendengarkan ceramah? Mendengarkan ceramah saja tidak membuatmu jadi orang baik. Orang baik itu orang yang menjalankan isi ceramah yang baik-baik.
Jadi makanya kalau sekarang ada, oh saya itu rajin sekarang ikut pengajian, tiap minggu pagi subuh-subuh saya ngaji, tiap ngaji, alhamdulillah ikut ngajinya baik. Tapi itu tidak membuat dirimu jadi baik sebelum isi pengajiannya dijalankan. Kalau tidak, kalian masih ada di level orang yang tertipu. Sekarang kan banyak pengajian-pengajian baik itu, tapi itu masih setengah jalan. Fullnya apa? Isi pengajiannya dijalankan. Oke, kalau tidak, berarti kita termasuk orang-orang yang tertipu. Terus masih ada lagi. Ulama agak banyak. Ada kelompok ulama yang sibuk dengan kegiatan menguraikan, menjelaskan, membuat kalimat-kalimat indah. Kalimatnya indah luar biasa, cuma dia sibuk di situ, sehingga substansi yang dia ajarkan hilang. Jadi sibuk dengan rangkaian kata-kata, sibuk dengan melagukan, sibuk dengan bikin syair biar kalimatnya indah. Kalau pakai bahasa hari ini, sibuk dengan casingnya ilmu, bukan isinya ilmu. Itu juga orang tertipu. Ya banyak kan memang ornamen-ornamennya ulama ketika ceramah, ketika mengajari macam-macam. Ada yang lucunya luar biasa, ngalang-ngalang stand up. Setiap kali dia tampil, yang ditunggu orang itu, dan dia sadar, terus akhirnya dia nyari gimana caranya dapat lucu-lucu yang banyak sehingga jamaahnya tetap bertahan. Akhirnya apa? Substansi ajarannya tergeser. Atau pinter bikin syair, cari sebanyak mungkin syair yang membuat orang tertarik, substansi ajarannya tergeser. Atau pinter nyanyi, atau kan ada, saya pernah lihat itu kan, ada pengajian, ada musiknya, ada dangdutnya, ada itunya. Kadang-kadang substansi ajarannya tergeser. Itu yang dikritik oleh Ghazali. Jadi sibuk meramu ajaran, meramu nasihat biar diterima oleh masyarakat, tapi akhirnya tertipu oleh casingnya, bukan substansi ajarannya. Ini juga katanya Ghazali termasuk orang-orang yang tertipu. Katanya Ghazali, fokus mereka adalah majelis mereka penuh dengan kemeriahan. Pokoknya jamaahnya harus banyak terus, jangan sampai jamaahnya berkurang, sehingga mereka sibuk dengan casingnya. Kadang-kadang mereka menggunakan pakaian kebesaran, mungkin punya baju khusus lah, kalau tampil pakai baju apa biar ciri khasnya itu ya. Kadang-kadang begitu dulu, tapi zaman Ghazali. Iya, zaman Ghazali, ini kan kitabnya Ghazali, zaman Ghazali. Ya. Jadi para ulama yang sibuk dengan casingnya. Jadi mungkin jamaahnya itu kalau pulang, kalau ditanya tadi diajari apa, oh enggak tahu, pokoknya lucu, seneng-seneng kamu kalau ke sana gitu. Oh, atau seneng ke sana, banyak nyanyinya, banyak lagunya, banyak itunya. Lu enggak salah itunya, cuma yang membuat tertipu itu ketika ajaran utamanya, substansi yang mau dinasehatkan terus tergeser. Nah, itu seperti kalimat terakhir, seringkali mereka malah memalingkan jamaah. Ini yang dikhawatirkan dari jalan menuju Allah. Harusnya semakin banyak majelis ilmu diikuti, kualitas diri seseorang meningkat, semakin dekat dia sama Allah. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam proses pencarian ilmunya. Antara lain mungkin ketertipuan di sini ini. Terlalu sibuk dengan casingnya, melupakan substansi ajarannya.